Video ini punya dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisa fundamental saham GEMS, Golden Energy minus TBK. Di analisanya menggunakan laporan keuangan GEMS 5 tahun terakhir, tepatnya kuartal 1 2020 hingga kuartal 1 2024 ini. Itu tujuan pertama. Tujuan keduanya adalah menghitung kisaran harga wajarnya saham GEMS. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen hingga tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, GEMS berada di harga Rp6.650. Nah, di luar saham GEMS ini, saya punya bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental mewah dan secara valuasi juga masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Itu penawaran gratisan dari saya. Saya juga punya penawaran berbayar, yaitu nanti template yang Anda lihat, template Excel yang Anda lihat, yang saya gunakan dalam menganalisa fundamental saham GEMS ataupun menghitung kisaran harga wajar saham GEMS, itu saya jual dengan nama SNAP, singkatan dari saham nyantai Excel template. Siapa tahu nih, Anda pengen bisa analisa sendiri, Anda pengen analisa lebih cepat daripada analisa kami. Kan kalau Anda request ke kami juga nggak tahu nih kapan kami bisa mengabulkan request Anda. Kalau Anda pengen lebih cepat nih, ya Anda bisa analisa sendiri menggunakan SNAP tersebut. Jika Anda tertarik, silakan menuju link yang ada di kolom deskripsi juga. Jadi kalau Anda lagi buru-buru banget, ambil penawarannya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, ambilnya nanti saja setelah Anda menonton video analisa fundamental dan menghitung kisaran harga wajar saham GEMS ini. Oke, deal ya. Sebelum kita masuk ke SNAP-nya, jika kita lihat ya, sejak Mei itu ada pergerakan naik ya untuk harga batu bara. Lalu dia turun, ya, mulai naik lagi. Sayangnya di Juni mulai terjadi penurunan harga batu bara. Kemarin sempat naik sebentar, tapi kembali lagi turun. Saat ini ya, per detik ini harga batu bara itu di sekitaran 134,90 USD per ton. Oke. Apakah ini buruk? Enggak juga. Ya, belum tentu juga. Karena ada titik terendahnya di bawah 120. Atau lebih tepatnya 115 ya. Itu titik terendahnya tuh yang kita lihat di tahun ini. Ya. Tapi sekarang ini masih di angka 134. Kalau ini bertahan hingga akhir tahun ya, 130-an, saya rasa masa depan batubara masih oke lah. Kalau begitu, kita tahu kalau harga batubara dan saham-saham batubara ini punya siklus. Siklusnya ada 3 tahun sekali, ada terjadi pelonjakan yang cukup tajam, ataupun 5 tahun sekali terjadi pelonjakan harga batubara yang cukup tajam. Jadi kalau Anda emang mau ambil batubara, Anda bisa tuh ambil di harga terendahnya ya saat seperti ini ya. Ketika harga batubara belum naik tajam ya. Ataupun Anda mau nunggu dia turun lagi ke 120 juga boleh ya. Jadi saham-saham batubara saat ini memang biasanya sedang sideways atau ya kisaran harganya di situ-situ aja, atau ketika dia mau bagi dividen dan naik tapi setelahnya dia turun, itu wajar ya. Karena sekali lagi batu bara punya siklusnya sendiri. Seperti itu. Oke, itu aja intermezzo dari pergerakan harga batu bara saat ini. Sekarang kita lihat bagaimana stats-nya. Untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat cuma 7,50%, kecil, dan hutang yang hanya 85,34%, ya. Angka ini angka yang cukup riskan, ya. Riskannya kenapa? Karena harga mudah dikendalikan oleh pemegang saham yang terbesar. Tapi angka ini juga cukup oke, cukup aman. Kenapa? Karena saham-saham yang nggak menebar posisi sahamnya di masyarakat terlalu besar, itu menandakan kalau saham-saham tersebut sangat percaya dengan performa perusahaannya. Sehingga dia tidak rela membagi terlalu banyak labanya kepada masyarakat. Maka dia bagi hanya sedikit aja. Nah, dari profil perusahaan ini bisa kita lihat kalau GEMS ini secara profil perusahaan masih cukup aman untuk diinvestasikan. Lanjut, bagaimana dengan ekuitas? Kita bisa lihat ekuitas dari tahun ke tahun di kuartal satunya. Dia terjadi penurunan hanya di tahun 2022, setelahnya dia naik ya. Naiknya tinggi banget di sini 82,47%. Lalu tahun 2024 juga naik 12%.
Jadi kenaikannya dari tahun ke tahun tuh cukup besar, cukup bagus ya. Dari tahun ke tahun. Lalu untuk labanya, kita bisa lihat di sini. Ya, labanya kita bisa lihat di 4 tahun terakhir dari 2020 hingga 2023, di kuartal 1-nya terjadi kenaikan terus-menerus. Kuartal 4-nya juga terjadi kenaikan terus-menerus. Nah, sayangnya di kuartal 1 2024 ini, dia turun 21% dari labanya di kuartal 1 2023. Namun, walaupun terjadi penurunan 21%, namun ini merupakan jumlah laba terbesar kedua dibandingkan 5 tahun terakhir. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental, games ini fundamentalnya mewah. Dan secara fundamental, games ini fundamentalnya masih cukup bagus. Karena walaupun terjadi penurunan laba 21% di kuartal 1 2024 ini, tapi ini merupakan laba terbesar kedua dibandingkan 5 tahun terakhir. Nah, sebelum kita lanjut, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, di akhir video seandainya Anda berpikir, oh ternyata video kami kurang bermanfaat nih untuk Anda. Anda pengen cabut lagi like dan subscribe-nya? Boleh, silakan. Tapi untuk saat ini, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan proyeksikan bagaimana laba dan DPR-nya di tahun 2024 ini. Agar kita bisa mendapatkan kisaran harga wajar dan harga pucuk saham GEMS ini. Oke. Untuk labanya, saya rasa bisa jadi GEMS akan naik di 144% seperti kenaikannya di tahun 2020. Jadi ada kenaikan lebih besar daripada tahun sebelumnya. Di mana di kuartal 1-nya kan terjadi penurunan laba nih. Bisa jadi di akhir tahunnya nanti, GEMS akan berusaha menggenjot labanya agar laba di akhir tahunnya tidak terlalu jauh beda dengan laba di akhir tahun 2023 kemarin. Oke. Maka kita anggap dulu PR pertama sudah selesai. Kita lanjut ke PR keduanya, yaitu DPR-nya. Untuk DPR-nya, saya percaya di antara 72 sampai 83%. Tapi saya lebih cenderung ke 83%. Mengapa? Ya, karena di sini kita bisa lihat saja, ya, dia membagikan DPR yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Nah, kan dari 72% naik ke 105%. Terus turun ke 97%, ya, di 2023. Nah, di tahun 2024 ini, kan labanya turun nih. Kalau dia menurunkan terlalu jauh DPR-nya, bisa jadi investor akan cabut dari GEMS ini. Bisa jadi GEMS ini akan ditinggal oleh para investornya. Makanya saya rasa GEMS tidak akan mengambil resiko tersebut. Dia nggak akan mengambil resiko untuk menurunkan DPR ke 72%. Tapi ya setidak-tidaknya kalau turun pun turun ke 83%. Seperti itu. Saya kurang setuju tentang yang kenaikan labanya. Kenaikan labanya mungkin nggak dia naik kayak tahun kemarin. Hanya 132%. Ya mungkin aja. Kalau labanya 132%, kalau DPR-nya 83%, maka dividennya itu 7,2%. Dengan SOBD 0,87, dengan harga wajar masih berpotensi naik 8% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 45% lagi. Oh ya, tadi saya lupa ya. Ini belum disebutkan nih kalau 144%. Kalau 144% kenaikan labanya dengan DPR 83%, maka dividen yieldnya itu 7,9 dengan SOBD 0,95, dengan harga wajar masih berpotensi naik 19% lagi, dan harga pucuk masih berpotensi naik 58% lagi. Kalau DPR-nya cuma 72%. Kalau DPR-nya 72%, maka dividen yield-nya itu 6,1%. Dengan SOBD 0,84, dengan harga wajar udah kelewat 9%, dan harga pucuk masih berpotensi naik 21% lagi. Tapi saya lebih cenderung ke 83% seperti yang dia bagikan di tahun 2020. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau GEMS ini masih di bawah harga wajarnya untuk saat ini. Nah, buat Anda yang ingin dianalisakan juga bagaimana fundamental sebuah saham, dihitungkan juga bagaimana kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Silakan saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Analisa fundamental saham GEMS sudah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk saham GEMS juga sudah. Sekarang izinkan saya untuk memberikan penawaran untuk Anda, yaitu template Excel yang Anda lihat ini saya jual dengan nama SNET. Singkatan dari sahamnya Entire Excel Template.
Kalau Anda punya Snet, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga wajar, harga pucuk, serta menganalisa fundamental saham yang Anda inginkan, ataupun menghitung ROE per dividen yield SOBD secara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat keduanya, Anda tidak gampang FOMO, dan Anda tidak gampang ketakutan. Ketika apa? Ketika Anda melihat tiba-tiba saham yang sedang Anda pegang ataupun sedang Anda incar, tiba-tiba ARB ataupun ARA. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuknya saham tersebut. Sehingga keputusan yang Anda akan ambil itu akan diambil secara rasional. Sehingga Anda terhindar dari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu yang membuat Anda loss di dunia saham. Link info dan pembelian Snet ini saya taruh di kolom deskripsi video ini. Snet ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang invest. Berstatus lagi invest karena memenuhi dua kriteria utama ini, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang lagi investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini juga. Jadi, Anda mau ambil penawaran saja boleh, Anda mau mengambil penawaran gratisan saja boleh, atau Anda mau ambil keduanya juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.